Sigma ya coach ya itu ya kayaknya ya di dada sebelah kanan kalau Oke, nggak salah. Sigma, oke. Sigma Safety Drive and Ride. Oke, oke ini seragam kebesaran ya. Kebesaran dalam arti sesungguhnya atau ukurannya gede kayak atau kelihatannya saja ya. Karena ukurannya agak Ukurannya agak besar memang ya. Oke, Coach Arsat, saat ini kita membahas tentang dasar-dasar berkendara yang aman. Ya, sebenarnya tema ini mungkin ada beberapa yang sudah memahami ya. Tapi kenapa kok masih ada saja kalau sudah dipahami tentang berkendara yang aman, masih ada saja kecelakaan ya kan? Nah, ini kadang-kadang kita tidak menyadari gitu. Kita sudah berhati-hati dan sebagainya, tapi masih terjadi angka kecelakaan. Berarti meskipun sudah tahu dasar-dasar berkendara, mungkin dalam prakteknya juga tidak 100% dipraktekkan secara betul, ya kan? Nah, ini pemahaman apa yang bisa kita dapatkan dari dasar-dasar berkendara yang aman ini, Coach? Silakan. yeah. Jadi kalau kita dasar berkendara itu pada saat kita mulai masuk ke jalan raya, ya kan, masuk ke Mm-mm. jalan raya itu kita harus sadar dulu, ya kan, sadar dulu. Nomor satu, jalan itu milik semua orang, gitu kan. Jadi itu dulu nomor satu harus sadar dulu gitu loh. Mm-mm. Jalan itu semua orang digunakan oleh semua orang, ya kan. Di situ ada banyak kepentingan, banyak tujuannya orang-orang di situ. Ada yang tujuannya seperti sekarang tujuannya lagi mencari obat, ya kan. Ada lagi yang tujuannya cuma jalan-jalan saja. Ada lagi yang tujuannya berangkat kerja. Mm-mm. Ada lagi yang tujuannya lagi belajar. Nah, ini loh. Artinya di dalam di jalan raya itu macam-macam tujuannya, orangnya macam-macam. Dan yang paling paling penting, yang harus kita pahami adalah di jalan raya itu skillnya setiap orang beda-beda, Mm-mm. gitu loh. Ya kan, skillnya beda-beda. Ada yang jam terbangnya udah puluhan tahun, ya kan. Ada yang pengalamannya sudah puluhan tahun, ada yang pengalamannya barusan saja berkendara, ya kan. Nah, Mm-mm. ini harus dipahami. Ada pula yang berkendara sudah puluhan tahun, tapi ya tetap aja kelakuannya seperti orang yang baru saja berkendara. Ada juga seperti itu kan, gitu kan. Mm-mm. Ya kan. Artinya bahwa kita harus sadar dulu, jalan milik semua orang. Ya kan. Makanya kalau di jalan itu kadang-kadang kalau ada orang seenaknya di jalan, ugal-ugalan dan sebagainya, ya kan, nggak punya etika seperti kemarin. Kadang-kadang Mm-mm. orang ngomong, lah emang galane mbahmu po, nah kan gitu kan. Mm-mm. Kalau kita di Jawa di daerah Jawa itu kan seperti itu. Kalau ada orang ugal-ugalan di jalan, artinya bahwa kita harus sadar itu dulu nomor satu. Jalan milik semua orang. Jadi saat kita di jalan, kita harus siap ya menghadapi semua kemungkinan itu. Kita juga harus siap untuk berbagi. Nah, kita harus siap untuk berbagi. Nomor satu itu dulu, Mas, ya kan? Mm-mm. Artinya dengan begitu kita saling menyadari, saling toleransi saat di jalan. Nah, ini berikutnya ini yang tidak kalah penting ini, ya kan? Tadi nomor satu jalan milik semua orang, ya kan? Mm-mm. Nah, ini aspal itu keras, Mas, Mm-mm. ya kan? Aspal itu keras, jalan itu artinya, ya, artinya nggak usah dicoba, nggak usah dicoba. Aspal ini keras bener apa enggak sih? Iya. Uh-uh. Artinya itu dulu, yang berikutnya harus harus dipahami itu dulu. Aspal ini keras, ya kan? Pohon itu keras juga, gitu loh. Di pinggir jalan pohon itu kalau ditabrak ya sakit. Bukan pohonnya sakit, enggak, ya kan? Bayangin aja kalau pohon-pohon itu kalau ditabrak sakit, ramenya minta ampun gitu, ya kan? Mm-mm. Rame itu. Ya, artinya bahwa pohon itu juga keras, ya kan? Apalagi rambu lalu lintas, tiang listrik, ya kan? Keras semua itu. Artinya, artinya saat kita berkendara di jalan, ya kan, hati-hati jangan sampai mencoba aspal, jangan sampai mencoba tiang listrik, jangan sampai mencoba pohon. Artinya jangan jatuh, ya kan. Mm-mm.
Motor dengan mobil beda, ya kan? Motor dengan mobil beda. Kalau mobil itu besi melindungi tulang, besi melindungi daging, Mas. Aman daging kita di dalam, kan gitu kan? Yang paling-paling kalau ada apa-apa mobilnya yang rusak kan gitu Iya, kan. iya. Nah, tapi kalau motor, kalau sepeda itu adalah daging melindungi besi. Artinya kalau kita jatuh, ya kan? Kalau Iya. kita mencoba aspal, itu yang kena duluan tubuh kita. Mm-mm. Gitu loh. Artinya kalau kalau jatuh seperti itu, apalagi mungkin kecepatannya yang ugal-ugalan tadi, ya kan? Itu kan cuma ada dua kemungkinan toh, camat atau lurah kan gitu kan? Ya kan? Iya. Camat cepat mati Mm-mm. atau lurah luka parah kan gitu kan? Mm-mm. Nah, itu dulu. Berikutnya harus pahami itu, ya kan? Nanti saya akan menjawab itu. Kenapa tadi Mas Ilham ngomong, kenapa kok masih banyak kecelakaan? Ya mungkin antara lain penyebabnya ini tadi, dua penyebab ini. Antara lain itu tadi, jadi menganggap jalan goni dewi kan gitu kan. Mm-mm. Nomor dua, dia nggak percaya kalau aspal itu keras. Nah, Makanya uh-uh. makanya kenapa motor itu, ya, kalau naik motor itu kita harus menggunakan riding gear, menggunakan helm, ya kan? Menggunakan jaket, menggunakan sarung tangan. Gunanya buat apa? Kalau seandainya kita bersentuhan dengan aspal, ya kan? Saat kita bersentuhan dengan aspal, sudah ada yang melindungi. Ya, jangan menggunakan helm karena ben gak ditilang. Gak apa-apa, kalau ditilang itu paling berapa? Palingnya 100.000, 150.000 kan gitu kan. Tapi kalau jatuh, panjang urusannya kan gitu kan. Mm-mm. Oke, baik Coach. Nah itu, Ini itu sebelum dulu. kita lanjutkan, mungkin ada beberapa item lainnya. Dari dua item ini, yakni kita harus pahami tujuan setiap pengendara karena punya kepentingan beda-beda ya tadi ya. Kemudian yang kedua adalah jangan jatuh. Nah, kalau misalnya nih, kadang-kadang karena setiap pengendara ini punya tujuan yang beda-beda, saya yakin pasti mereka yang memacu kecepatan tinggi itu mayoritas mungkin karena tergesa-gesa. Biasanya begitu. Mungkin ketika masuk kerja, masuk jam 7, tapi posisi di jalan ini kurang beberapa menit saja. Akhirnya mereka memacu kendaraan dengan cepat begitu. Nah, mungkin ada kira-kira ada tips apa ya yang misalnya dengan kata lain, apakah memang betul bahwa lebih baik kita terlambat 5 menit saja nggak masalah, asalkan selamat. Apakah memang itu masih berlaku untuk saat ini? Atau memang pengendara ini harus pintar-pintar mengatur dalam arti bagaimana ya aku bisa sampai di kantor jam 7 pas begitu dengan kecepatan berapa ya? Dengan keahlianku yang seperti ini misalnya kayak gitu. Kemudian yang jangan jatuh. Nah, ini kadang-kadang terjadi begini. Kita memacu kecepatan misalnya 70 kilometer ya. Ini kan agak cepat nih. Tapi ada barang bawaan kita yang terjatuh misalnya. Nah, ini kira-kira bagaimana coach? Apakah kadang-kadang ada, saya pernah itu ya, orang itu langsung berhenti itu mengerem secara mendadak gitu kan. Jadi di belakangnya kaget gitu. Kalau misalnya ada barang kita terjatuh ya, dengan kecepatan yang seperti itu, mungkin ada cara seperti apa yang aman begitu? Yeah, yeah, yeah. Nomor satu dulu ya. Iya, Nomor satu. iya monggo silakan. Yang benar itu, ya kan? Yang benar itu tidak terlambat dan selamat, Mas. Tidak terlambat dan selamat. Tapi Tidak prakteknya agak terlambat. susah ya. Prakteknya agak susah ini. Iya, Hmm, yang benar itu kalau yang pertama tadi Mas Ilham sampaikan itu, yaitu tadi ya kan tidak terlambat dan selamat, nah mm-mm. kan gitu kan. Apakah harus ngebut? Enggak juga kan gitu kan, enggak juga. Tetap kita bisa menikmati motor berkendara dengan aman, dengan nyaman itu masih tetap bisa. Caranya adalah kita harus membuat road plan. Road plan itu adalah rencana perjalanan. Jadi Mm-mm. rencana perjalanan ini bukan cuman oh saya berangkat lewat ini bukan cuman itu. Tapi road plan itu kita harus menyiapkan benar-benar bahwa saya mau lewat mana, tujuan saya lewat mana, jalan yang aman, lancar, ya kan? Itu lewat mana, ya kan Mm-mm. gitu. Terus berikutnya adalah waktu perjalanan. Nah, ini waktu perjalanan itu berapa lama?
Jadi contohnya kalau saya dari Gresik ini, dari rumah ini ke mana, ke Sidoarjo gitu nggih, Mm-mm. ke Sidoarjo itu saya butuh waktu sekitar 1,5 jam contohnya. Mm-mm. Apakah saya berangkat ngepas 1,5 jam? Tidak. Tambahin 1/4%, 25% dari waktu itu. Jadi Mm-mm. artinya saya berangkatnya adalah kira-kira 2 jam sebelumnya. Dengan saya berangkat 2 jam sebelumnya, saya di jalan tetap nyaman kan, Mm-mm. tidak tergesa-gesa. Iya. Sehingga saya bisa sampai di Suara Sidoarjo itu, ya kan, saya tidak terlambat, ya kan, saya selamat dan saya tidak terlalu capek, saya menikmati perjalanan. Itu yang nomor satu, jawabannya seperti itu. Mm-mm. Artinya diperlukan road plan yang benar, rencana perjalanan yang benar agar bisa sampai dengan selamat. Gitu, Mm-mm. Mas. Iya. Oke. Nah, berikutnya adalah jangan jatuh. Ya kan? Nah, nanti kita akan berikutnya, ini masih ada terusannya belakang Iya. dari Oke. jangan Silakan. jatuh itu. Mm-mm. Ya kan? Jangan jatuh itu adalah kendaraan apapun, kendaraan apapun, ya kan? Apakah itu kecil, besar, semuanya, termasuk kita berlari, kita berjalan. Tidak ada suatu benda pun di dunia ini yang bisa berhenti secara tiba-tiba. Artinya dari berjalan, terus tiba-tiba langsung berhenti, tek, gitu, ya kan? Mm-mm. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ada momen inersia kan, gitu kan? Karena ada momen inersia, sehingga ada gaya yang ikut bekerja di situ. Mm-mm. Artinya kita paham itu dulu, bahwa tidak ada yang bisa berhenti secara mendadak, ya kan? Tidak ada yang bisa berhenti secara mendadak. Artinya, kalau kita berhenti tidak ada yang bisa berhenti secara mendadak, maka kita harus pada saat berkendara itu harus konsentrasi saat di jalan, ya kan? Mm-mm. Tadi kita menyampaikan kecepatan 70, saya ngomong kecepatan 70 itu kenceng juga loh. Mm-mm. Kenceng. Juga kalau kecepatan 70 itu. Tadi Mas Ilham tanya, Pak gimana caranya kalau barang kita jatuh? Nah, ini barang jatuh. Karena kita motor itu, ya, segala kendaraan itu tidak ada yang bisa berhenti mendadak. Maka pada saat berkendara, road plan-nya, road plan tadi, rencana perjalanan tadi itu harus benar-benar disiapkan dengan baik. Artinya, kalau membawa barang itu syaratnya membawa barang itu harus terikat erat dengan Mm-mm. kendaraan, ya kan? Harus benar-benar terikat erat. Dia harus tidak kita usahakan selama di jalan itu tidak sampai jatuh, apapun kondisinya. Kondisi jalan seperti apapun tidak boleh jatuh. Makanya kadang-kadang kalau kita di jalan itu kalau membawa barang harus ditali dengan baik. Kalau tas itu harus ditempatkan di tempat yang baik, ya kan gitu kan? Mm-mm. Ya kan, bahwa yang lain, barang-barang yang lain, nah silahkan harus diatur jangan sampai jatuh, ya kan? Kenapa? Karena kalau sampai itu jatuh, ya kan, barang itu jatuh, kendaraan di belakang kita tidak akan bisa berhenti dengan mendadak. Nah, ini hubungannya mungkin hubungannya nanti dengan jaga jarak kan gitu kan, jaga Mm-mm. jarak aman. Nah, nanti kita akan ngomongnya, oh berarti kalau kita berdepan itu ada kendaraan lain, berarti kita harus jaga jarak aman, ya kan? Berapa jarak aman itu? Jarak aman itu kira-kira 2 detik, Mas. Mm-mm. Ya kan? Saya tidak mau meter. Kalau mau meter itu repot, kita harus bawa meteran kemana-mana, Mm-mm. ya kan? Artinya kalau jarak aman itu adalah 2 detik, ya kan? Artinya kalau udah 2 detik itu ya itu jarak minimal lah. Kenapa diperlukan jarak 2 detik? Nah, tanyaan berikutnya kan itu kan. Mm-mm. Nah, pada poin berikutnya adalah kita masuk poin berikutnya adalah orang itu memerlukan waktu untuk bereaksi. Artinya, mulai dari mata itu melihat ada hambatan di depan, ada barangnya Mas Ilham jatuh, ya kan? Dari Mm-mm. mata masuk ke otak, dari otak berpikir sebentar, terus dia memerintahkan tangan atau kaki untuk melakukan pengereman. Itu butuh waktu. Nah, waktunya itu kira-kira rata-rata itu sekitar 1 detik waktu Mm-mm. orang untuk bereaksi. Ada beberapa yang lebih cepat, ya kan? Ada beberapa
yang lebih lambat, mungkin karena faktor usia atau mungkin faktor kesehatan atau apa, ya kan? Contohnya kalau yang waktu reaksinya cepat itu kalau kita melihat para pembalap-pembalap itu, Mas, Mm-mm. pembalap mobil, pembalap motor itu, waktu reaksinya cepat karena memang dia dilatih untuk itu. Jadi waktu reaksi mereka sepersekian detik mungkin, karena memang dilatih untuk seperti itu, ya kan? Tetapi ada juga yang lambat, contohnya anak-anak, ya kan itu kan, anak-anak atau mungkin kita kondisinya lagi sakit, lagi tidak sehat, sehingga lambat, ya kan. Ada lagi yang bahaya ini, biasanya kalau malam minggu di tempat daerah tempat-tempat hiburan gitu, nah ini mabuk. Mm-mm. Bahaya itu. Kenapa nggak boleh? Karena apa? Waktu reaksinya itu akan hilang, lama waktu Iya. reaksinya itu, Mm-mm. ya kan. Lah kenapa 2 detik? Yang 1 detik itu waktu reaksinya, yang 1 detik itu adalah waktu beraksinya, ya kan gitu kan. Waktu beraksinya apakah ngerem, apakah menghindar, itu waktunya 1 detik berikutnya. Karena itu harus ada jaga jarak, ya kan? Mm-mm. Karena dengan jaga jarak itu maka kita akan bisa menghindar dengan baik. Berkendara itu, Mas, berkendara itu bukan bagaimana cara ngegas. Cara ngegas itu gampang. Apa susahnya tinggal muter gas sama nginjak gasan gitu kan? Mm-mm. Gampang sekali itu. Masalah yang terjadi adalah kalau kita berusaha menghentikan laju kendaraan, itu baru masalah kan gitu kan. Mm-mm. Kalau kita bisa menghentikan dengan baik, dengan nyaman, dengan aman, ya kan, tidak pakai mencoba aspal, alhamdulillah kan gitu kan. Mm-mm. Kalau bahasa kita ngomong, oh selamat ya kan gitu, ya kan. Tetapi kalau kecepatan tadi Mas Ilham ngomong 70 km per jam, nah, kita coba. Kalau motor itu kecepatan 70 km per jam, itu waktu berhentinya itu kalau teman-teman yang ekspor, ya teman-teman yang ekspor, pembalap, instruktur dan sebagainya itu paling tidak butuh jarak sekitar 15 meter loh, Mas. Mm-mm. Itu kalau pengeremannya tepat, tidak pakai selip, ya kan, Mm-mm. kondisi jalannya kering, bannya bagus, remnya bagus, sekitar 1,5 meter kalau sepeda motor, sekitar 15. 15. Kalau sepeda motor, ini untuk orang-orang yang expert, Mm-mm. ya kan, artinya kita memang sudah apa istilahnya, waktu reaksinya sudah bagus dan sebagainya, ya kan. Kalau untuk mobil, nah kan gitu kan. Mm-mm. Kalau untuk mobil berapa kecepatannya? Mobil-mobil kecil mungkin sama lah, sekitar 15-20 meter, sama seperti itu. Tetapi kalau yang di belakang kita itu, yang rem mendadak itu adalah truk atau bis, itu jarak pengeremannya kecepatan 70 km per jam itu jarak pengeremannya bisa sampai 50 meter, Mas. Mm-mm. Ya kan? Sampai 50 meter. Belum lagi kalau yang kita potong itu kereta api. Mm-mm. Kalau kereta api itu jarak berhentinya itu kira-kira bisa sampai 1 sampai 2 kilo, Mas. Kalau kecepatan 70 km per jam. Ya kan? Mm-mm. Artinya di sini bahwa setiap kendaraan yang ada di jalan tidak bisa berhenti mendadak. Artinya saat kita akan memotong jalan, apakah itu mau belok ke kanan, belok ke kiri atau apa, ya kan? Itu hati-hati. Harus perhatikan benar-benar yang bagian belakang atau bagian depan. Jangan pernah berpikir, wah, kono langsung supir ya, lah mesti ngerem. Ngerem tidak bisa langsung berhenti. Itu nomor satu. Kedua, ya, kalau kita mau masuk ke jalan raya, saya lihat sekarang kalau orang masuk ke jalan raya itu pokoknya melihat depan aja. Depannya dia kosong, masuk. Gak peduli belakang kedandapan, gak peduli mereka. Gitu loh. Gak peduli. Lah ini yang bahaya. Sekarang monggo Mas Ilham coba lihat, Mm-mm. amati gitu. Amati di jalan itu. Orang-orang itu kalau masuk ke jalan raya dari pinggir gitu, habis beli es campur atau Mm-mm. apa gitu, mau masuk. Harusnya kan dia harus noleh kiri dulu tuh. Mm-mm. Kiri noleh kanan, noleh kiri dulu baru berangkat, baru kalau aman baru masuk kan. Mm-mm. Kalau sekarang ya, penting di depannya itu aman, kosong, masuk dia. Mm-mm. Nggak belakang itu seperti apa.
Padahal belakangnya ada kendaraan melaju agak cepat misalnya kayak gitu kan kaget gitu. Tiba-tiba ada. Kadang-kadang sebagian orang berpikir, oh kono kan ana supire, kan iso ngerem. Jangan adu nyali di jalan raya. Tidak bisa seperti itu. Waktu reaksi, orang perlu waktu reaksi, gitu kan, gitu kan. Seorang perlu waktu reaksi. Skill setiap orang itu beda-beda. Artinya jangan sekali-sekali menyerahkan nyawa kita, ya kan, ke orang lain. Jadi keselamatan kita itu tanggung jawab kita. Ingat, kita mungkin selamat, benar selamat, tapi orang lain nggak selamat, dosanya lebih besar. Iya. Nah, gitu. Coach, dari ya, Coach Arsad. Yeah? Ada satu kejadian lagi ini yang coba saya bagikan, mungkin nanti bisa ditanggapi. Saya agak ketar-ketir juga ya kalau misalnya melihat ada sepeda pengendara motor yang di jalan itu meskipun kecepatannya mungkin sekitar 40 km per jam lah itu ya, 30-40, dia di pinggir sekali tapi main handphone, mungkin kirim SMS atau apa gitu ya, kita nggak tahu, tapi lambat. Nah, ini bagaimana terhadap keselamatan dia, juga keselamatan pengendara yang lain. Kadang-kadang kan meskipun dia posisinya ada di pinggir, tapi kita nggak tahu ya kejadian apa yang nanti akan terjadi. Bisa jadi karena konsentrasinya dia ini kan terpecah gitu ya, memperhatikan handphone sama yang ada di jalan meskipun lambat gitu kecepatannya. Nah, dan ini sering terjadi, maksudnya sering saya melihat kejadian ini gitu. Ini disarankan memang begini, maksudnya ada toleransi apa enggak sih model-model begini atau sebaiknya jangan atau bagaimana gitu. Yeah. Saya yang harus ditanyakan orang seperti ini harus ditanya. Mereka latihan sirkus di mana? Kan? Oh iya. Loh, itu banyak loh Coach. Saya sering sekali loh menjumpai itu. Oh, yang lebih bahaya lagi kalau mencari alamat sambil pegang handphone. Nah, itu. Itu bahaya. Jalannya gak jelas, kiri ke kanan noleh tapi bahaya. Artinya memang ya agak susah. Kalau menurut aturan, menurut Undang-Undang Nomor 22 Nomor 2009 ini kan tidak boleh, Mas. Ya kan? Sudah ada, itu undang-undangnya sudah ada. Bukan cuma etika. Ingat, bukan cuma etika, tetapi undang-undangnya sudah ada yang menyatakan bahwa kalau berkendara menggunakan handphone atau apa itu akan kena denda sekian lah, sebetulnya. Ya. Kita menggunakan handphone dan sebagainya itu bahayanya adalah kalau yang bahaya adalah isi dari, kalau kita telepon gitu, isi dari telepon itu yang bahaya. Begitu juga apalagi kalau WA dan sebagainya jelas bahaya. SMS itu lebih bahaya. Kenapa? Karena konsentrasi kita terpecah. Itu memang sebetulnya tidak boleh. Peraturan menyampaikan itu tidak boleh. Bukan cuma etika. Harusnya memang tidak dilakukan. Nah, bagaimana caranya kalau kita suatu saat, ya kan, kalau suatu saat harus menerima telepon, harus menerima WA ya emergency, ya kan. Kalau pada saat kita melakukan tes, Mas, kalau kita melakukan di apa istilahnya, kami juga melakukan tes ke beberapa klien kami. Kalau itu dilakukan, ya kan, itu dilakukan ya gampang, tesnya fail. Gitu loh. Tesnya fail gitu loh. Artinya bahwa dia tidak lulus untuk tes itu, keselamatan. Artinya kalau memang kondisi emergency seperti itu, satu-satunya yang dilakukan ya harus berhenti, Mas. Ya memang harus berhenti. Kalau jawab SMS atau WA itu penting. Penting sekali ya harus. Tetapi adik-adik kita, anak-anak kita itu kadang-kadang kan hebat kan. Sambil di raya, sambil WA, sambil guyon sama temannya, bahkan ada yang sambil ngevlog, ya, kan, gitu kan. Jadi mungkin mereka itu ingin menunjukkan bahwa saya ini lo bisa berkendara sambil jawab WA, sambil apa gitu, lo bisa lo kayak gitu. Mungkin ya.
Itu yang bahaya itu. Jadi, Heeh. nah, kalau kondisi-kondisi seperti ini memang kalau saya nomor satu yang salah adalah yang ngajari. Jadi pemahaman pada saat ngajarinya salah sehingga seperti itu. Jangan-jangan yang ngajarin sendiri itu juga sama seperti itu. Ini yang bahaya. Iya. Kalau telepon itu, Mas, kalau telepon itu sebetulnya yang bahaya adalah isi percakapannya kan. Mm-mm. Betul kan? Kalau contohnya Mas Ilham gitu. Ya kan? Lagi di jalan santai gitu. Tiba-tiba di telepon sama bos. Mas, 5 menit lagi harus sampai kantor ya, kita mulai meeting. Mm-mm. Padahal Mas Ilham posisinya masih di Paru gitu. Kira-kira 5 menit kayak apa? 5 menit dari Paru ke Sidoarjo kan nggak mungkin kan? Akibatnya itu tadi ngebut dan sebagainya. Mungkin runtutannya seperti itu, Mas. Kenapa kok berkendara sambil menggunakan handphone? Itu bahayanya itu. Mm-mm. Sama, semua aktivitas itu, termasuk GPS. Iya. GPS itu juga sama. Jadi kalau GPS itu yang benar ada melihat GPS itu kita lihat poinnya. Oh, dari sini saya akan menuju ke contohnya ini perempatan 3 perempatan di depan. Ya udah, selama kita 3 perempatan di depan kita jangan lihat GPS. Iya. Baru setelah melewati 3 perempatan kita berhenti lihat lagi dari sini kemana ya. Artinya bukan sambil jalan, sambil tengok-tengok ke GPS, itu yang bahaya. Mm-mm. Mungkin itu Mas. Oke. Ya, baik. Coach Arsa, nanti kita akan lanjutkan kembali ya obrolan kita pagi hari ini. Sahabat-sahabat tetap di Suara Sidoarjo. Kita masih di Safety on the Road bersama dengan Coach M. Arsat dari Sigma Safety Drive and Ride tentang dasar-dasar berkendara yang aman. Ada pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan? Silakan ya. Oke, gemes melihat ibu-ibu yang berkendara seenaknya saja. Mungkin ada pengalaman-pengalaman ya yang menarik begitu. Silakan. Nggak enak jadi ibu-ibu selalu jadi korban beginian ya, bullying. Anda bisa berinteraksi di 0318961514 atau melalui WA di 0811309109. Kami akan segera kembali. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elistiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB. Begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif. Baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokok iki kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatannya ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek
gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no. Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS 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 Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah, mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan gameku. Kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main gameku. Wujudkan bersama IndiHome. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi buah, sayur, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water.
Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kali ini saya informasikan ada 2 panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama atas nama Muhammad Soleh bin Wagimo, dulu tinggal di Tanggul Wetan RT 25 RW 2, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Muhammad Soleh bin Wagimo dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari ini Selasa 3 Agustus jam 9 pagi. Kemudian untuk panggilan sidang yang kedua kami tujukan atas nama Naufal Sidki bin M. Irham, dulu tinggal di Jalan Anggrek 5, RT 3 RW 5, Desa Kokersari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Naufal Sidki bin M. Irham dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari ini Selasa 3 Agustus jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami, masih di Safety on the Road bersama dengan Coach M. Arsyad dari Sigma Safety Drive and Ride ya, tentang dasar-dasar berkendara yang aman untuk pagi hari ini. Coach Arsyad masih bersama kami ya? Yeah. Halo, oke, baik. Ini ada berapa pertanyaan Coach yang sudah masuk ya? Oke, sebentar saya bacakan dulu. Ini dari Twitter ada 2, @diandra. Coach, batas aman membawa muatan di motor itu berapa kilo sih? Seringkali saya dan teman saya sebagai ojol ini kebingungan. Jadi batas aman berapa kilo, 5 kilo atau berapa kilo gitu ya. Kemudian @gaga342, ini sering menggunakan headset yang dihubungkan dengan handphone yang ditaruh di saku. Nah, apakah ini aman? Atau mungkin jika tidak ada saran lain? Oke, silakan 2 dulu. Coach, langsung direspon. Oke, yeah. Yang nomor 1, membawa barang, nih hati-hati. Iya kan? Kalau membawa barang itu syaratnya nomor 1, kalau beratnya rata untuk membawa beban itu kira-kira sampai sekitar 150 sampai 200 itu masih mampu dia, bisa lebih, tergantung kita ngomong yang kecil aja. Kayak kalau yang kecil itu kelas Mio, kelas Scoopy Beat gitu itu. Motor-motor manual itu dia dirancang untuk berat sampai sekitar 150 sampai ya sekitar 200 kilo itu masih mampu. 200 kilo ya? 200 kilo masih bisa. Oke. Maksimal. Artinya, tetapi kadang-kadang kalau orang-orang kita, apalagi kalau di tempat saya di desa ini, kalau panen itu kan bawa hasil panen lebih gede lagi kan? Iya, gitu. Betul. Ya kan? Nah, kalau membawa barang sebetulnya syaratnya nomor 1 membawa barang itu terikat erat dengan kendaraan. Nomor 1. Yang kedua, lebar dari barang yang dibawa, ya kan? Lebar dari barang yang dibawa tidak melebihi setir. Lebarnya itu, kalau sepeda motor tidak melebihi setir, ya kan? Tinggi barang yang dibawa. Tinggi barang yang dibawa tidak boleh melebihi tinggi dari pengendaranya. Ya kan? Terus berikutnya, panjang dari barang yang dibawa kendaraannya. Itu untuk kendaraan. Itu biasanya kalau teman-teman yang biasa delivery makanan itu, ya kan, itu biasanya sudah seperti itu, gitu loh. Dia tidak melanggar. Jadi lebarnya
boxnya di belakang itu tidak terlalu lebar, ya kan? Tingginya juga tidak melebihi pengendaranya, panjangnya tidak sampai menambah sasis. Artinya kalau bawa barang tidak sampai di sasisnya belakang ditambah kayu atau apa seperti saat mudik, itu nggak boleh, ya kan? Aturannya itu dulu. Kalau kita ngomong aturannya itu dulu. Untuk beratnya itu tadi sekitar 150 kg lah. Kalau untuk motor itu sekitar 150 kg. Kalau untuk motor-motor yang lebih besar mungkin Vario, PCX, terus NMAX itu mungkin bisa sampai 200 kg. Ya, masih 200 kg masih bisa. Tetapi aturannya itu tadi, ya kan? Terikat ketat, lebar tidak melebihi lebar kendaraan, tinggi tidak melebihi pengendara, dan panjangnya tidak melebihi panjang dari rangkanya. Itu dulu, Mas. Jadi artinya melihat itunya. Kalau beratnya itu menyesuaikan, kira-kira beratnya segitu. Kenapa seperti itu? Karena memang motor itu sebetulnya sepeda motor itu tidak dirancang untuk membawa barang, Mas. Makanya tidak ada tempatnya untuk membawa barang kan, gitu kan. Kalau mau membawa barang kan barang-barang pribadi aja, barang-barang kecil aja, ada bagasi, tabnya dan sebagainya. Itu kan barang-barang kecil aja, bukan barang-barang yang besar. Kenapa? Karena memang motor tidak dirancang untuk membawa barang. Tuh nomor 1 kan gitu, Mas. Ya. Nomor 2, nah ini menggunakan headset saat berkendara. Sebetulnya saya tadi sudah ngomong kalau kita bawa handphone itu, mendengarkan handphone, apakah itu apalagi telepon atau lagi dengerin musik, itu it's okay aja, nggak ada masalah sebetulnya, ya kan? Kalau mendengarkan musik salah satu syaratnya harus tetap bisa mendengarkan sekitarnya. Kalau di klakson orang masih harus dengar. Kalau ada apa-apa sekelilingnya masih dengar. Artinya sebetulnya yang benar itu kalau menggunakan headset itu satu wajah, gitu loh. Di kanan saja atau di kiri saja, sehingga telinganya sebelah itu masih bisa mendengarkan sekitarnya, itu masih bisa. Katakanlah orang masih bisa mendengarkan. Itu. Yang kedua adalah sebetulnya yang menjadi masalah adalah isi dari percakapan. Kalau itu memang telepon ya, telepon kita menggunakan isi dari percakapannya itu, gitu loh. Bayangin kalau malam minggu sudah berangkat, ya kan, mau berangkat, tiba-tiba di jalan ditelepon, ya kan, ditelepon beritanya pendek aja, kita temenan aja ya, kan. Nah itu yang bahaya. Iya. Kan mendengarkan nanti nggak bahaya sebetulnya, kan dengarkan musik atau dengarkan Mas Ilham siaran nggak ada masalah. Tapi kalau ada suara telepon di sana terus jawabannya adalah malam minggu sudah rapi, sudah wangi kan gitu kan. Terus di jalan di telepon jawabannya kita temenan saja ya. Nah itu yang masalah kan gitu kan. Artinya bahwa hati-hati, percakapannya itu yang masalah kan gitu kan. Itu sebetulnya seperti itu. Gambaran seperti itu. Bahwa headset itu tergantung pemakaian. Kalau saya memang tidak hobi menggunakan headset. Tapi kalau seandainya harus menggunakan headset itu satu saja kalau saat berkendara. Biar telinga yang satu itu masih bisa mendengarkan sekitarnya. Ya, memang kalau kita ngomong, wah kan nggak enak Pak dengerin musik cuma sebelah. Ya, mendengarkan musik itu yang paling enak, ya kan? Di paling enak itu kita duduk sambil ngopi sambil dengerin musik, itu yang paling enak gitu loh. Apakah itu di kamar, di kopi, di warkop atau dimanapun, di kafe, itu yang paling nyaman kalau mendengarkan musik, bukan sambil berkendara. Mungkin itu jawabannya, Mas. Oke, baik, terima kasih. Kemudian ada 2 pertanyaan lagi, ini dari Remy yang ada di Lebo ya. Coach, kalau pemasangan WiFi di mobil itu adakah pengaruhnya ke mesin? Atau bisa mengganggu arah koneksi yang lain gitu ya. Oke, pemasangan WiFi di mobil apakah ada pengaruhnya ke mesin atau bisa mengganggu arah koneksi yang lain gitu. Kemudian dari Randy yang ada di Candi, Coach, bagaimana tips yang aman saat mudik? Nah, ini kan biasanya mudik itu macam-macam ya, ada yang dilakukan pagi hari atau sebelum subuh atau subuh-subuh karena kan sepi katanya aman, tapi posisinya ngantuk biasanya. Tapi kalau pergi mungkin yang jam-jam kantor misalnya jam 7 itu nggak ngantuk tapi
macet kayak gitu-gitu. Nah, mungkin Coach Arsat bisa memberi solusinya kira-kira kayak apa sih gitu yang mudik gitu, jam-jamnya dan sebagainya. Silakan. Pasang wifi di mobil, wah ini hebat juga ini. Pasang wifi ini sebetulnya kalau saya ngomong, kalau dia pemasangannya benar, sebetulnya tidak banyak mengganggu sih sebetulnya, Mas. Karena di dalam mobil itu sebetulnya wifi ini kan dia menggunakan udara, sambungan udara, wireless kan seperti itu kan. Di mobil itu rata-rata hubungan antar komponennya itu masih menggunakan kabel. Artinya bahwa semua kontrol itu sebetulnya menggunakan kabel. Apakah wifi akan mempengaruhi di mobil? Saya ngomong kecil sekali. Hampir bisa dikatakan bahwa sebetulnya tidak terpengaruh, tidak mempengaruhi di mobil. Karena memang dalam mobil itu semuanya dia menggunakan kabel. Artinya tidak ada yang menggunakan wireless. Nggak tahu, nanti kalau mungkin kita sudah menggunakan teknologi mobil listrik, itu mungkin lain lagi mungkin ceritanya gitu. Tapi kalau mobil sekarang sampai saat ini mobil-mobil yang canggih itu pun, ya kan, itu kontrolnya itu masih ada kabelnya, belum menggunakan wireless. Artinya bahwa insya Allah masih aman, ya kan. Saya ngomong masih aman dan tidak banyak gangguan. Yang bahaya itu biasanya kalau di mobil itu adalah kalau di mobil itu ngecas power bank, Mas. Power bank itu mungkin karena arus di mobil terlalu besar atau bagaimana, sehingga kadang-kadang bisa menyebabkan power bank-nya yang kalah. Nah, kalau power bank-nya sambil ditinggal tidur di atas bis itu taruh di atas, gitu kan? Nah, kalau terbakar kan jadi gitu loh. Makanya biasanya kalau di bis atau apa gitu atau di mobil itu yang tidak boleh adalah ngecas power bank. Itu masih saya sendiri belum terlalu ini, tapi dari secara elektrikal itu kemungkinan adalah arus yang masuk itu terlalu besar, sehingga power bank-nya bukan mobilnya yang masalah, tapi perangkatnya yang masalah. Mungkin itu, Mas. Nomor 2, bagaimana tips aman saat mudik? Nah, mudik ini kan bukan mesti setahun sekali, Mas. Iya. Kalau hari Jumat itu kan juga syaratnya orang mudik. Iya. Kan gitu kan. Saya dulu waktu masih bekerja di Sidoarjo, saya setiap hari mudik karena rumah saya Gresik, jadi setiap hari antar kota dalam provinsi kayak bis saja kan gitu. Iya. Syaratnya yang nomor 1 itu adalah pastikan kondisi tubuh dalam kondisi sehat. Artinya kondisinya fit tubuhnya. Artinya kalau kita mau melakukan perjalanan jauh, jadi kalau memang ada waktu untuk istirahat, sempatkan untuk waktu istirahat dulu. Contohnya kalau mungkin pulang kantor mau langsung pulang, at least paling tidak begitu selesai pulang kantor jangan langsung pulang, kan gitu kan? Mungkin istirahat sebentar, cuci muka, ya kan? Syukur kalau di beberapa tempat itu kayak tempat saya dulu ada tempat untuk mandi dulu, ya kan? Biar seger tubuhnya tubuh fresh, baru kemudian kita melakukan perjalanan. Nomor 1 kondisinya harus sehat dulu. Ya, memang kalau kita ngomong kalau kita berangkat pagi itu enaknya kalau pagi itu, kalau subuh itu enaknya kalau malamnya tidurnya baik, ya kan, tidurnya nyaman. Itu habis berangkat is okay aja, nggak apa-apa. Itu lebih nyaman. Karena kan jalan juga masih sepi kan. Gitu kan. Seger juga. Oke, artinya seperti itu. Tapi kan ada beberapa yang pulang kantor harus langsung mudik seperti itu kan. Artinya bahwa kan jaga dulu kondisi tubuh dengan aman dulu. Kalau setelah itu pastikan kendaraannya aman. Jadi artinya bahwa nanti di jalan tidak ada masalah saat di jalan. Itu yang penting. Artinya bahwa pastikan itu dulu. Kalau masalah road plan dan sebagainya tadi sudah kita bahas tentang akan perjalanan 2 jam sekali, tiap 2 jam itu istirahat untuk pit stop. Saat pit stop kita bisa mengistirahatkan tubuh, kita bisa mengecek kendaraan. Dengan begitu kita insya Allah kita bisa berkendara dengan aman. Mungkin itu, Mas. Jadi kalau pemilihan jamnya ini sebenarnya terserah atau tentatif gitu ya. Maksudnya tergantung sama pengendara itu sendiri. Kalau milih pagi hari berarti ada jam untuk istirahat pada malam harinya harus istirahat total gitu, Coach ya. Ya kan? Tapi kalau misalnya pilih
jam 7 pagi sampai ke atas. Nah, ini memang resikonya macet di beberapa jalan gitu. Oke, baik. Kalau nggak itu siang tapi panas. Iya, kalau siang. Malam itu juga sepi jalan, tetapi efeknya apa? Ngantuk kan gitu kan. Ngantuk juga ini kita nggak tahu suasana keamanannya Kamtibmas masyarakat itu kan bisa jadi malam baik. iya berpotensi ini ya hal-hal yang tidak diinginkan gitu coach biasanya ya kan. Betul. Oke, baik. Karena juga kalau misalnya siapa tahu ya pada malam hari kemudian bannya bocor, tambal bannya tutup, banyaknya tutup kan susah jadinya gitu loh. Iya, betul. Oke, baik. Coach, di penghujung ini mungkin apa yang bisa kita dapatkan tentang tema kita pada pagi hari ini, dasar-dasar berkendara aman, sebagai kesimpulannya, silakan. Ya, jadi sebenarnya kesimpulannya ini yang paling gampang adalah hati-hati saat di jalan, kan? Jadi masih kita menyampaikan bahwa kok masih banyak kecelakaan di jalan. Ingat bahwa kecelakaan itu bukan takdir. Ya kan? Takdir itu masih bisa berubah asal kita hati-hati. Kan seperti itu. Artinya kita ditakdirkan tidak jatuh hari ini, tapi karena kita ugal-ugalan di jalan kita jatuh. Artinya di sini adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk selamat. Nomor satu, ya kan? Bagaimana caranya agar selamat, ya kan? Artinya bahwa jangan sampai kita adu nyali saat di jalan. Ya kan? Kalau memang pengen balapan, pengen ngebut untuk memuaskan emosi dan sebagainya, sirkuit bukan di jalan raya, ya kan? Di sirkuit bukan di jalan raya sekali lagi, karena di jalan raya semuanya banyak kepentingan banyak. Artinya bahwa kita saat di jalan itu nomor satu adalah hati-hati saat di jalan. Selamat untuk diri kita, dan yang tidak kalah penting dan yang paling utama adalah selamat bagi di sekeliling kita, gitu mas. Artinya saat di jalan tetap jaga konsentrasi, perbanyak skill saat berkendara, ya kan, dan tetap hargai orang lain. Itu mungkin salah satu cara untuk selamat. Patuhi aturan dan patuhi etika. Mungkin itu mas. Oke. Baik, Coach Arsat, terima kasih sudah berbagi informasi pagi hari ini. Jadi Anda jangan ragu-ragu ya kalau misalnya ingin berkendara, tapi memang yang harus kita pahami dulu adalah dasar-dasarnya. Nah, tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Coach M. Arsat dari Sigma Safety Drive and Ride. Selamat pagi, assalamualaikum Coach. Selamat beraktivitas kembali.